Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Pramawijaya, guru SMA 10 Muara Jambi, dalam channel Pramawijaya Channel yang membahas mengenai akuntansi dan ekonomi. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan jurnal penyesuaian. Namun sebelum kita mulai, sebaiknya tolong bantu subscribe-nya ya, dan juga like-nya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita mulai saja. Nah, untuk jurnal penyesuaian, mengapa harus dibuat? Karena mari kita lihat neraca saldo seperti ini. Ada angka-angka dalam neraca saldo ini seperti kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar muka, dan seterusnya. Ini angka-angka dalam neraca saldo ini kan sudah diambil kemarin dari buku besar. Nah, di dalam neraca saldo ini ada sebahagian angka-angkanya itu istilahnya itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ketika kita akan menutup buku, yaitu pada periode 31 Desember 2018. Jadi ada beberapa akun yang nilai-nilainya itu perlu disesuaikan supaya dapat kita angka yang sebenarnya berapa nilai akun itu masing-masing yang nilainya tadi saya katakan tidak dalam keadaan yang sesungguhnya. Oke, mari kita lihat di sini ada neraca saldo reparasi AL teknik ya, neraca saldo periode 31 Desember 2018. Di sini ada angka-angkanya. Nah, sekarang di sini kita lihat ada data penyesuaian perusahaan reparasi AL teknik per 31 September 2018. Ya. Yang nomor 1 yaitu dinyatakan dalam data penyesuaian menyatakan perlengkapan reparasi yang masih tersisa adalah 600.000. Nah, mari kita lihat perlengkapan reparasi itu berapa angkanya dicatat dalam saldo 4 juta ya. Nah, nilai yang nyata per 31 Desember ternyata tadi menyatakan hanya tinggal 600.000. Nah, nilai nyata inilah yang harus kita tampilkan nanti ya, supaya dapat angkanya 600.000 itu bagaimana? Inilah yang saya nyatakan tadi, perlulah dibuat jurnal penyesuaiannya. Oke, sekarang kita cari dulu bagaimana yang untuk nomor 1 ini kita selesaikan, nanti kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya. Oke, yang nomor 1 kita selesaikan. Sekarang dinyatakan perlengkapan yang masih tersisa 600.000. Untuk itu kita cari dulu ya, berapa perlengkapan yang terpakai. Bagaimana cara mencarinya? Kita hitung dulu perlengkapan yang tercatat ya, tercatat di neraca saldo. Saya singkat saja, nilainya berapa? Tadi nyatakan nilainya 4 juta ya kan. Kemudian yang tersisa ya, perlengkapan yang tersisa itu nilainya berapa? Tadi dinyatakan dalam data penyesuaian, tadi ada ini menyatakan yang tersisa adalah 600.000. Sehingga nanti harus kita kurangkan ini, dapatlah perlengkapan yang terpakai. Nah, perlengkapan terpakai ini nilainya berapa? Yaitu 4 juta dikurang 600.000, 3 juta 400.000. Nah, inilah yang dimasukkan nanti perlengkapan terpakai ini menjadi beban perlengkapan. Sehingga jurnal penyesuaiannya begini. Nah, saya singkat saja ya, AJP per 31 Desember 2018. Itu AJP tadinya ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember itu menyatakan seperti ini bentuknya. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Ya, nilainya yaitu tadi di sini berapa yang terpakai? 3.400.000. Sini 3.400.000 ya. Oke, nanti kita masukkan ke dalam jurnal. Sekarang yang nomor 2 kita selesaikan lagi. Yang nomor 2
Di sini asuransi ya, data penyusutannya asuransi dibayar pada tanggal 1 Agustus 2018 untuk 1 tahun. Nah, sekarang kita lihat asuransi ini dalam bentuk di neraca saldo itu apakah bentuknya beban ataukah aktiva. Kita lihat di sini ada asuransi, mana asuransi? Nah, ternyata asuransi yang kita bayar kemarin itu akun yang kita buat adalah asuransi dibayar muka, berarti dia dinyatakan dalam bentuk harta lancar ya. Nah, sekarang bagaimana penyesuaiannya? Mari kita lihat. Asuransi yang kita bayar itu 1 Agustus 2018. Nah, karena kita menutup buku adalah sampai 31 Desember 2018, maka untuk ini kita hitung dulu beban asuransi sampai Desember 2018. Jadi kita hitung beban asuransinya ya sampai dengan 31 Desember 2018. Itu berapa bulan? Kita hitung waktunya bulan dulu ya. Kita hitung dulu berapa bulan waktunya. Kita hitung kalau di sini nyatakan ya. Jadi bayar tanggal 1 Agustus 2018 untuk 1 tahun. Maka dalam hal ini karena dia dibayar tanggal 1, maka bulan Agustus sudah mulai kita hitung sampai Desember. Kalau dia dibayar tanggalnya di atas tanggal 15, maka bulan Agustus jangan kita hitung ya untuk beban 2018. Jadinya misalnya begini, dia kan 1 Agustus sampai akhir Desember 2018 kita hitung Agustusnya. Mari kita hitung ya. Pakai jari saja Agustus ya, September, Oktober, November, Desember. Berarti berapa bulan? 5 bulan ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti beban asuransi itu baru berjalan 5 bulan. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Ya, karena dia bayar baru 5 bulan, Agustus beban itu berjalan, maka kita ambil cara mencarinya 5 per 12. Per 12-nya apa? Karena dinyatakan bayarannya untuk 1 tahun. Ya, kalau dia bayar untuk 2 tahun, pembaginya ini nilainya 24. Kita kalikan dengan nilai asuransinya berapa? Dibayar nilai asuransinya 1.200.000, kita kali. Ini cara mencarinya bagaimana? Kita pakai matematika yang cepat saja ya. Ini kita bisa bagi, berarti 1 tinggal 100 kali 5 berarti 500.000. Inilah nilai beban asuransi sampai 31 Desember 2018. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? AJP-nya jadi begini. AJP per 31 Desember 2018 2018 jadinya begini ya. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Itu nilainya yang ini nilainya 500.000 ya. Nanti kita masukkan, kita tulis saja yang untuk cari-carian saja dulu, nanti kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya. Oke. Nah, sekarang untuk yang nomor 3 kita selesaikan satu-satu ya. Nomor 3 menyatakan peralatan reparasi dan kendaraan nilainya disusutkan masing-masing 15% dan 10%. Berarti peralatan reparasi 15%, kendaraan 10% dari harga buku. Harga bukunya kita lihat di sini. Untuk peralatan reparasi nilai bukunya adalah 50 juta dan kendaraan 80 juta. Bagaimana AJP-nya? Ini kita buat saja langsung ya. Nah, kita hitung dulu penyusutan. Kita hitung dulu penyusutan peralatan. Nilainya bagaimana? Berapa? Ya itu tadi nyatakan peralatan nilainya 15% dari harga buku. Harga bukunya nyatakan 50 juta. Nah, sekarang berapa nilai penyusutannya? Kita hitung. Ya, kalau 15% ini cara mengalinya begini saja biar mudah. Kita kali 10% dulu. 10% dari 50 juta adalah 5 juta. 5%-nya kan separuh dari itu, berarti 2,5 juta. Berarti nilainya 7 juta. 10%-nya 5 juta, setengahnya 2,5 juta, kita tambahkan berarti 7.500.000. Kemudian yang kedua kita hitung dulu lagi penyusutan kendaraan. Berapa nilai kendaraan itu disusutkan?
Di sini dinyatakan tadi persentasenya adalah 10%. Kita kali 10% dikali harga kendaraan 80 juta, sehingga nilai penyusutannya kendaraan itu 8 juta. Nah, bagaimana AJP-nya per 31 Desember ayat jurnal penyesuaian per 31 bulan 12 2018. Kita hitung, berarti tinggal masuk saja A, beban penyusutan kendaraan pada AKP ini ya, akumulasi penyusutan kendaraan. Singkat-singkat saja ya. Nah, nilainya yang untuk peralatan dulu ya, kendaraan dulu boleh, tidak masalah. Ini tidak masalah ya, tapi kita masukkan peralatan dulu. Kalau kita kendaraan berarti 8 juta ya. Pada akumulasi penyusutan kendaraan 8 juta. Nah, sekarang yang B itu karena kendaraan berarti perutan. Jadi beban penyusutan peralatan. Ini Bapak buat tulis cepat-cepat saja. Nanti peralatan di situ dinyatakan peralatan reparasi, boleh lengkap-lengkap begini, bagus ya. Nilainya 7.500.000 pada AKP. AKP itu artinya akumulasi penyusutan peralatan reparasi. Nilainya 7.500.000. Oke. Sekarang yang nomor 4 kita selesaikan. Selanjutnya kita lihat nomor 4, apa itu? Oh, dinyatakan di dalam pendapatan reparasi terdapat uang muka dari pelanggan senilai 5 juta. Oh, ternyata kita catat pendapatan reparasi kita di sini dinyatakan ada nilainya 40 juta. Ternyata di dalam 40 juta ini, di dalam data penyesuaian ada pendapatan yang kita terima dalam bentuk DP atau uang muka. Sehingga kadang-kadang untuk perusahaan-perusahaan jasa yang kadang-kadang pengerjaan itu memakan waktu lama, pelanggan membayar uang muka dulu supaya bisa nanti perusahaan itu mungkin membayar gaji karyawannya, membeli alat-alatnya, sehingga pelanggan membayar uang DP dulu. Nah, uang DP atau uang muka ini ya, kita sebagai perusahaan jangan dianggap sebagai pendapatan kalau nutup buku. Karena apa? Karena kita belum mengerjakan, sehingga nanti itu menjadi utang bagi kita, sehingga tidak bisa kita nyatakan sebagai pendapatan. Sebab kalau kita nyatakan sebagai pendapatan, salah. Karena itu bukan uang pendapatan kita, masih titipan sifatnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, seperti ini. Ini boleh diulangi ya. Dalam pendapatan operasi terdapat uang muka dari pelanggan nilainya 5 juta. Sehingga nanti pendapatan kita itu ya harus dikurangi, tinggal dari 40 juta jadi 40 juta lagi. Nanti bagaimana AJP-nya? Nomor 4 ya. Tuh. Ini kan? Nah, jadi begini AJP-nya. Bapak langsung saja ya. Nah, jadi di sini nyatakan begini cara penyelesaiannya. Pendapatan jasa reparasi ya, pada pendapatan diterima di muka. Nilainya berapa? Ya, pendapatan terima di muka kita berapa ya? 5 juta. Nanti jadinya 5 juta dia di sebelah kredit. Nah, oke, pendapatan diterima di muka bukan golongan pendapatan akunnya, dia tergolong dalam utang. Kenapa? Ya, kita terima uang tapi belum bekerja, yang utang sama orang. DP itu, uang muka itu masih utang kita sama orang, ya kan? Begitu. Langsung saja. Sekarang yang nomor 5 ya, beban bunga bank ya, bunga bank itu untuk bulan Desember sudah dihitung ya 450.000. Nah, kita belum bayar, cuman kita sudah tahu bahwa bunga bank untuk bulan Desember itu 450.000. Kapan bayarnya? Yaitu awal Januari, karena biasanya tuh beban berjalan dihitung bayarnya bulan depan. Nah, bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Ya, ini nomor 5 ini ya mudah saja ya. Kita hitung saja berapa beban bunga, kan sudah dinyatakan itu beban AJP-nya nih ya, AJP-nya maksud apa itu? AJP-nya menjadi begini, beban bunga bank pada utang bunga bank.
Mengapa utang bunga bank? Nah, karena kita sedang hitung saja, belum dibayar gitu. Beban bunga kita sampai Desember itu 450.000. Tapi kita belum bayar, menjadi utang bunga bank. Itu cara AJP-nya. Nanti kita lanjutkan saja ya. Ini maksudnya AJP per 30 Desember, ini AJP per 30 Desember, ini AJP per 30 Desember. Tidak usah Bapak tulis terus-menerus, nanti kita salin saja di jurnal penyesuaiannya. Nomor 6, sewa kios dibayar tanggal 1 September 2018 untuk 1 tahun. Nah, sama seperti tadi ya, yang nomor 2 tadi. Kita harus hitung dulu berapa beban sewa kios kita itu sampai akhir Desember 2018. Karena kita tutup buku kan 31 Desember 2018. Jadi kita hitung September sampai Desember. Karena dia bayar tanggal 1, berarti bulan September sudah kita hitung ya. Caranya sama seperti tadi. Kita lihat hitung September ya, Oktober, November, Desember. Nah, kita hitung beban sewa kios. Kita hitung beban sewa kios dulu. Beban sewa kios itu 4 bulan ya. Coba Bapak ulangin, September, Oktober, November, Desember. Berarti kita hitung saja 4 bulan. Karena kita bayar 1 tahun, maka pembaginya 12 dikali nilai beban sewa kios 7.200.000. Nah, seperti ini. Beban sewa kios kita cari itu 4/12. Bisa tidak seperti ini kita bagi langsung caranya? Boleh. 12 ini kita bagi 12, 1 nilainya. 72 dibagi 12 berapa nilainya? 6 ya. Nah, oke. Berarti tinggal 600.000 dikali 4. Berarti berapa nilainya? 2.400.000. Oke, ini agak Bapak panjang sedikit, penjelasannya agak panjang dikit. Beban sewa kios kita ternyata 2.400.000. Di dalam ini dinyatakan beban sewa kios kita itu catatannya 7.200.000. Ini kan untuk sampai tahun ke depan. Sementara untuk sampai 31 Desember beban sewa kios kita itu baru 2.400.000. Nah, bagaimana AJP-nya per 31 Desember ini? Ya. Berarti beban yang kita catat 7.200.000 ternyata sampai akhir Desember baru terpakai 2.400.000. Sehingga ada sisa beban sewa kios kita itu. Nah, sisanya itu untuk apa? Itulah untuk si sewa dibayar di muka ke depannya. Jadi bagaimana AJP-nya? Yaitu menjadi sewa kios dibayar di muka ya pada beban sewa kios. Nilainya berapa yang belum terpakai tadi? Nah, kita bayar 7.200.000. Nah, kita kurang saja ya. Kita pakai yang tercatat 7.200.000, yang sampai Desember terpakai 2.400.000. Berarti yang belum terpakai nilainya berapa? Kita kurangkan saja biar mudah. Tuh, ya ini 12 kurang 4, nilainya adalah 8. Ini tinggal 6 kurang 2, 4 ya. Berarti ada nilainya 4.800.000 yang belum terpakai. Inilah yang digunakan untuk sewa kios dibayar di muka. Gitu caranya. Nah, pada beban sewa kios 4.800.000. Oke, nanti kita catat ya. Nah, sekarang kita yang nomor 7 dan 8 lagi. Sedikit lagi waktunya. Nanti tinggal salin saja. Sekarang yang nomor 7. Beban iklan untuk jangka waktu 3 bulan. Dan sampai Desember sudah berjalan 2 bulan. Kita lihat beban iklan di sini dicatat sebagai apa? Oh, ternyata dia sebagai beban iklan dan reklame. Dia dalam bentuk akun beban ya. Bukan iklan dibayar di muka, dalam bentuk akun beban. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita mulai saja nomor 7. Nomor 7 ini kita hitung dia bayarnya itu tadi 4.500.000 ya. Dibayar untuk 3 bulan. Sampai Desember baru berjalan 2 bulan. Kita hitung saja beban iklan sampai dengan ya 31 Desember 2018 itu
baru berjalan sampai yang sudah berjalan adalah 2 bulan. Nah, kita cari saja bagaimana cara mencarinya. Dia karena baru berjalan 2 bulan, pakai rumus begini saja untuk 3 bulan. Ya, dikali nilai yang kita bayar 4.500.000. Nah, seperti ini. Nah, kita cari 2/3. Ya, kita cari caranya seperti ini saja. 3 dibagi 3 1. 45 dibagi 3 berapa? 15. Berarti 1.500.000 dikali 2. Nilainya 3 juta. Nah, berarti beban iklan kita itu sampai Desember 2018 baru 3 juta. Berarti masih ada sisanya kan? Sisanya berapa? 1.500.000. Berarti dia itulah yang menjadikan iklan dibayar di muka jadinya. Di muka pada beban iklan. Ya, nilainya berapa? Yang belum terpakai tadi berapa? Kita bayar 4.500.000 sampai akhir tahun baru terpakai 3 juta, sehingga beban iklan kita itu masih tersisa untuk dibayar di mukanya 1.500.000 gitu ya. Jadi iklan dibayar di muka 1.500.000 pada beban iklan 1.500.000. Nah, sekarang yang nomor 8 terakhir ya, oke. Di sini gaji karyawan yang belum dibayarkan sampai dengan Desember 2018 itu adalah sebesar 1.400.000. Ya, kenapa belum dibayarkan? Kadang-kadang ada kasus begini. Karyawan gajinya hari Sabtu, ya, kita tutup buku kan hari Rabu. Nah, gaji karyawan dari Senin, Selasa, Rabu kan sudah harus dihitung. Karena tutup bukunya hari Rabu itu tanggal 31 Desember. Sementara kan gajian karyawannya kan lewat dari tanggal 31 karena hari Sabtu depannya. Sehingga harus dihitung dulu gaji dari Senin, Selasa, Rabu, misalnya begitu. Nah, berapa gaji yang belum dibayar? Ternyata nilainya ada di sini 1.400.000. Nah, seperti ini gampang saja ya. Caranya begini, yaitu beban gaji karyawan. Nilainya sudah disebut, tidak usah dicari lagi. Kalau harus dicari ya cari dulu. Beban gaji karyawan pada utang gaji karyawan. Mengapa utang gaji karyawan? Ya kita belum bayar. Bayarnya kan hari Sabtu. Nilainya tadi dinyatakan ini 1.400.000. Karena ayat data penyesuaian menyatakan gaji yang belum bayar adalah 1.400.000. Sekarang bagaimana caranya? Sudah selesai. Marilah kita masukkan yang dari tanggal 1. Begini caranya. Ini nyatakan nomor 1 tadi. AJP-nya begini, beban perlengkapan pada perlengkapan. Dia tulis tanggal 31 yang pertama ini beban perlengkapan pada perlengkapan reparasi. Kita tulis beban perlengkapan reparasi pada sini ya, perlengkapan reparasi. Ya, begitu caranya. Perlengkapan reparasi. Nilainya berapa? Ini sudah dinyatakan di 3.400.000. Oke, nah kita terus begini 3.400.000. Sekarang tanggal 31 yang kedua. Di sini nyatakan ini AJP-nya begini bentuknya, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ya, masukkan saja di sini. Tinggal kita masukkan. Beban asuransi ya, nih beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Kita tulis beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Begitu caranya ya. Tulis saja nilainya yang kita cari tadi 500.000 ya, nilainya 500.000. Oke. Tulis ini 500.000. Nah, untuk selanjutnya seperti ini ya, nomor 3. Nah, kita tinggal salin saja nomor 3 ya, kita salin saja ya. Yang lainnya sama nanti. Sampai nomor 3 saja. Sini yang pertama boleh kita tulis yang B dulu karena dinyatakan tadi soalnya kan peralatan dulu ya, sebagusnya peralatannya dulu. Karena saya tulis terbalik tidak masalah. Kita tulis beban penyusutan peralatan reparasi di sini. Berarti tanggal 31 yang pertama beban
penyusutan peralatan, kalau tidak muat ya, singkat saja PLT, reparasi. Nah, itu nilainya tadi berapa yang reparasi? 7.500.000, tulis 7.500.000 pada AKP ya. AKP, akumulasi penyusutan namanya, akumulasi penyusutan peralatan reparasi, nilainya ya dikredit 7.500.000. Kemudian yang tanggal 31 lagi masih yang ini, yaitu beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan nilainya 8 juta. Tulis saja sini, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Ya, nilainya berapa ya kendaraan tadi ya? Tuh, nilainya 8 juta. Tulis di sini. 8 juta. 8 juta. Oke, selanjutnya nanti kalian masukkan saja ya yang sudah kita cari. Seperti ini nomor 4 tanggal 31, berikutnya pendapatan jasa reparasi pada pendapatan sistem muka. Ini nomor 5 beban bunga bank pada utang bunga bank. Nomor 6 AJP-nya sewa kios dibayar di muka 4.800.000 pada beban sewa kios 4.800.000. Kemudian yang nomor 7 berikutnya beban iklan ini nyatakan seperti ini AJP-nya. Iklan dibayar di muka 1.500.000 pada beban iklan 1.500.000. Yang terakhir nomor 8 beban gaji karyawan pada utang gaji karyawan 1.400.000. Masukkan sini tanggal 31, tanggal 31, tanggal 31 sampai akhir. Nanti kemudian kalian jumlahkan ya, tutup ya. Tutup, jumlahkan seimbang apa tidak. Kalau tidak seimbang berarti ada yang salah, kalau seimbang berarti benar gitu. Yang penting kita mencari ini, yang kita pentingkan itu mencari data-data seperti ini ya. Seperti ini sudah nomor 8. Kalau yang memindahkan itu ya seperti biasa. Sudah dapat data seperti ini ya, tinggal masukkan saja ke sini. Saya kira itu ya yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.